Oke, halo guys, apa kabar Nyo? Siap, sehat. Ini baru pertama, ini yang kedua ya saya kesini ya. Kedua, Iya Nyo. kedua ya. Kedua usaha baru. Sebenarnya ini usaha lama kan? Lama. Dik. Ya, Lama, terus kemudian Nendik ngelanjutin. ya. Cerita deh, Dik, ini apa sih usahanya? Ya. Aku udah tahu sih, sebenarnya sudah tadi makan. Nanti footage-nya kita kasih tunjuk ya, foto-foto pas Ya. kita makan. Berawal dari bubur ayam ya. Iya tak? Jadi kita cuman mau satu konsep, cuman satu sih keinginan tujuannya. Kalau ada orang atau anak-anak yang lagi sakit kan dari awal dari pandemi itu sebenarnya. Itu lebih kita punya konsep untuk jadi berkat. Ya, namanya bubur ayam SB berkat. Jadi kalau ada yang sakit jadi sembuh kalau makan bubur seperti itu ya. Kalau jadi penjualnya dari saya pribadi ya jadikan ini sumber berkat kita gitu ya. Iya, Jadi sebagai usaha utama seperti itu. Nah akhirnya di masa pandemi kemarin kita punya satu mindset bahwa orang-orang yang makan di bubur kita itu kan biasanya orang bilang kalau nasi sudah jadi bubur nggak bisa diapa-apain. Siapa bilang gitu ya. Jadi ketika sudah jadi bubur ya kita bisa ramu sedemikian rupa untuk jadi makanan yang enak seperti itu. Nah di Sawo Jajar lokasinya kita ini memang untuk menjual bubur memang nggak ada gitu ya. Ya ada sih cuma beberapa itu. Cuman yang lokasinya yang vintage seperti ini kan. Iya. Nah yang nyaman juga tempatnya ya di tempat kami seperti itu, bos. Iya ya, bubur ayam biasanya tuh di ini ya, maaf sorry di kayak di kaki lima. Ya. Maksudnya tempatnya makanya ya ini di pinggir, cuma di sini ada ruangan. Iya, gitu. betul. Bedanya di situ ya. Bedanya di situ. Ini dari tahun berapa bubur? Dik? Berawal dari 2018. Oh baru ya. 2018. Baru ya sekitar 5 tahun. 5 tahun Ya, gitu. 5 tahun. Bertahan sudah ini ibarat pernikahan, ibaratnya tahun kelima tuh Tahun kelima. biasanya ini tantangan mulai muncul lagi. Ya, Tapi rasanya kemarin 2 tahun yang lalu muncul mesti pandemi. pandemi justru malah di saat pandemi itu makanya itu di pandemi itu malah kita grafiknya malah menaik. Oh iya? Omsetnya naik karena Kenapa? banyak yang maksudnya kan take away semua ya, nggak boleh ada yang makan DNI, kita ditutup terus sama Satpol PP juga sama dinas kesehatan pun juga nggak boleh untuk kita jual tuh ya. Tapi ya akhirnya cuman khusus take away. Gara-gara itu banyak orang yang terpapar COVID itu mereka mau nggak mau harus makannya bubur gitu ya. Oh iya. Di situ malah meningkat di situ. Bubur panas Ya, lagi. seperti itu. Orang sakit juga flu kan. Ya, Oh iya ya. justru masa krisisnya kita itu di tahun kedua, di tahun 2019. After pandemi. Baru tahun pandemi kedua. Ya, bukan di tahun kedua, di 2019. Oh, Itu- tahun kedua awal ya. membuka bisnis. Ya, jadi kayak seolah-olah kayak kita ibarat bisnis itu kita lagi di ospek sama klien ya. Ini kak kurang rasanya seperti ini, porsinya seperti ini. Tahun pertama malah nggak ada kritikan kayak gitu. Nggak ada. Aman-aman aja. Aman-aman aja. Makan Tapi masih bubur. belum begitu rame kan. Oh Tahun mungkin. kedua sudah mulai naik. Sudah mulai famous di sini, mulai Oke. banyak ini kayak gitu. Oh mulai banyak komentar di saran. review juga kasih bintangnya bintang 1 seperti itu di tahun kedua. Terus apa tuh yang dilakukan oleh Saya tetap melakukan promosi aja, promosi dan saya konsisten. Siapapun pelanggannya akan saya tetap keep di situ. Karena kita kan di sini mau jadi berkat tadi kembali. ya, terus tadi tuh masukan saran kritiknya dari mereka gimana? Kita perbaiki lagi, kita evaluasi, kita kasih yang terbaik. Oh. Nah gitu ya. Jadi di sini kita punya keunggulan soalnya bos. Apa? Di antara semua bubur kita di sini kasih free teh hangat. Jadi free teh ini free ternyata. Nah, teh sama kerupuknya itu free. Kayak gitu. Jadi di tempat lain kayaknya jarang. Jarang. Itu bayar dong. Iya, Iya. iya. Gitu. Jadi di tempat kita emang punya ciri khas kalau teh kerupuk kita free kayak gitu. Itu kalau di beberapa tempat luar Malang mungkin ya, kalau di Malang banyak kan minum bayar ya. Ini bayar. Bayar. Iya. Gitu. Jadi kita memang kasihnya minumnya itu kenapa free? Karena orang-orang di sini kalau pagi ini kan banyak yang istilahnya kan masih baru bangun tidur, itu kan kalau minum yang dingin kayaknya kita kurang sehat ya kayaknya. Iya. Gitu. Jadi kita kasihkan free di situ biar buburnya panas juga enak kan ya, biar hangat apalagi musim hujan seperti ini kayak gitu. Jadi apa menjadi saran dan masukan itu kemudian dievaluasi Evaluasi dan tetap jualan waktu itu. jualan aja. Kita kan Jualan fokusnya aja. ke solusinya bukan ke problemnya mereka. Benar. Seperti itu. Benar. Masuk ke tahun ketiga Tahun ketiga pandemi.
awalnya saya juga berpikir di pandemi ini juga pasti menurun. Iya. Ya karena nggak boleh jualan dan tutup dan sebagainya. Di daerah sini pun sudah jalan-jalan ditutup seperti itu. Akhirnya yang saya lakukan adalah di GoFood. Di GoFood ini saya ikutin terus sampai ikut ke telepon manajemen minta masukan bagaimana akhirnya bisa angkat rating di sini. Ada promosi di GoFood dan sebagainya. Ini sampai ini ya, aku komunikasi dengan pihak manajemen GoFood. Manajemen GoFood. Seperti itu. Jadi ya puji Tuhan juga dibantu sama GoFood. Jadi caranya bagaimana ikut workshop juga ya, Zoom 2 kali kalau saya Zoom ya, ikut Zoom dengan seminar workshop untuk penjualan di masa pandemi 2 kali ya, saya ikutin aja untuk tambah ilmu dan tambah relasi juga di sana, seri-seri juga dengan UMKM yang lainnya juga. Ya akhirnya masuk live. Justru grafik itu akhirnya kita grafiknya naik, akhirnya kita bisa buat lokasi seperti ini. Jadi awal cuma di depan, cuma sebelah sana ya. Sana aja. Nanti ditunjukin ya. Iya, sebelah sana. Sana aja. Akhirnya kita di sini cuma garasi mobil awalnya. Akhirnya kita bongkar juga, kita renovasi, jadilah 2 tempat indoor sama outdoor seperti ini. Kayak gitu. Wow. Ini bubur sendiri, ini resepnya Hendik sendiri atau resep? Ya, resep orang tua. Jadi basically memang mama ini hobi dari kecil, memang punya bakat masak ya. Kita di sini kan nggak cuma bubur aja bos, ada bubur ayam, ada lontong sayur, sama nasi liwet. Semua dari mama? Semua dari mama saya. Nah gitu. Jadi bubur ayam ini memang awalnya kita nggak punya resep yang spektakuler, kita cuma nyontoh aja dari kuliner-kuliner dari khasnya Bandung seperti itu. Akhirnya dari khasnya Bandung kok diterima di masyarakatnya Sawah Jajar, ya kita teruskan di sini. Bubur ayam, lontong sayur, sama nasi liwet. Nasi liwet, ya. Nasi liwetnya ini di Sawah Jajar guys. Ya. Di Jalan Danau Beratang nomor 9. Jalan Danau Beratang nomor 9. Ya. Persis depan ini jalurnya apa nih tadi? Saya lihat ada toko atau apa? Ya, toko bahan kue juga di sini. Toko bahan kue. Pokoknya Jalan Danau Beratang nomor 9. Ya. Itu tadi kembali pertama bumbu masakan murni dari ibu, kemudian Hendik tinggal membantu untuk mengembangkan. Pengembangannya Hendik seperti apa kalau boleh tahu nih? Selain tadi pas pandemi sama GoFood ya. Ya. GoFood, berarti ada kolaborasi, ingin masukan. Apa salah satu masukan GoFood untuk GoFood cuma ngasih saran gini, konsistensi, kuncinya di situ, konsistensi. Misalkan jam buka, kita jam buka dari jam 6 pagi. Jam buka kita dari jam 6 pagi, kalau tutup sampai kapan? Tutupnya sampai sehabisnya bubur. Dan ini kebetulan jam 8.38 nanti sudah habis. Iya betul, tadi 8.38 sudah habis. Di sini kita sampai nolak orang ya, memang kalau tanya orang sampai jam berapa tutupnya, kita nggak bisa nentukan jam. Karena gini, kalau kita nentuin jam, buburnya kita habis karena jam buka masih ada. Ya orang komplain otomatis. Dan sebaliknya kalau kita sehabisnya tapi masih ada buburnya, kita pun juga nggak bisa terima orang tersebut kan gitu. Contohnya ini sudah habis ya, kita mau nggak mau responnya nolak seperti itu. Iya gitu loh guys. Jadi dalam bisnis itu ada makna, ada prinsip ya, itu adalah konsistensi itu penting guys. Ya, ibarat mau nembak pacar. Ini kan masih muda belum nikah, saya tahu dia nih Hendik gitu. Jadi ibarat mau nembak pacar ya konsisten ya, Nih, kalau di YouTube yang lain ada namanya Yanti, ini namanya Edo nih. Orang nggak tahu wajahnya dia biar penasaran. Iya kan Do? Ya harus konsisten kan nembak. Lama-lama kena juga. Iya nggak? Betul. Jadi intinya maknanya bisnis ini harus konsisten. Itu yang diterapkan prinsip dari mama saya, karena mama saya itu orangnya kalau masalah disiplin gini, prinsipnya pernah bilang gini, mending sakit karena disiplin daripada sakit karena penyesalan. Asik, ini bagus nih. Nah, ini bener nih, ambil ini TikTok kayak gini ya, ambil beneran. Mending sakit karena disiplin daripada sakit karena penyesalan, nggak ngelakuin apa-apa, nyesal sakit. Ya. Jam masak bubur pun kita kalau saya terlambat, kita pun nggak bisa jual akhirnya. Nih guys nih sudah habis nih, mbaknya lagi ringkes bisa di-shoot nanti, sorry. Siap. Terus nah jadi kalau kita bubur pun juga sama, saya pun sekarang lebih untuk ke produksinya bubur. Saya membantu untuk masak di tempatnya dapurnya bubur itu harus jam 3:30 saya harus sudah ada di tempat dapur. Lebih daripada itu saya pastikan bubur kualitasnya akan turun.
Jadi kalau di bubur ini makanya kenapa saya bilang kualitasnya turun kalau lebih jam. ya, Kenapa itu? karena gini, masa bubur ini butuh waktu 2 jam. Oke. Ya, 2 jam. Jadi ini harus mengaduk terus. Kan bisa, harusnya kita beli pakai mesin. Kita pun nyantol juga bisa. Tapi rasanya pun juga berbeda. Nah, yang kedua di tempat kita pun di bubur ini beda dengan bubur yang lainnya. Kenapa? Di tempat bubur yang lainnya itu kalau sudah lebih dari 3 jam masakan, misalnya sudah dari 3 jam dia sudah matang. Contoh nih, dari jam 6 dia sudah sudah matang. Jam 9 dia pasti akan mencair. Tempat kami dari jam 6 sudah matang, dimakan pun sampai jam 5 sore pun masih kuat. Kenapa gitu? Karena kita ngaduknya sampai tanah. Bahasa apa ya? Tanah. Ya, matang ya. Matang. Benar-benar matang. Jadi kalau orang-orang tuh boleh dibilang cuman ya pokoknya cukup jadi bubur kita jual. Kalau kita enggak, kita benar-benar sampai benar-benar matang, 100% matang baru kita hidangkan. Nah, yang ketiga di tempat buburnya Pak SB Berkat ini kita pun menyajikannya itu pun bukan di cuman di manci biasa, tapi manci di bawah ada kompor. Nah, ini di tempat-tempat lain pasti nggak ada kompornya, makanya buburnya itu selalu panas terus. Jadi kalau Pak Imam tadi panas. Ya, panas terus. Seperti itu. Jadi bukan hangat. Di tempat lain mereka dari dapur dihidangkan di display di depan, cuman manci aja, dipindahkan dari manci pemasak ke manci nyaji. Jadi pas makan ada awal-awal panas, kalau sudah agak di ujung jalan yang makan itu ya sudah adem, mulai hangat ya. Hangat aja. Kalau di sini kita sampai stabil terus. Karena di bawahnya bawahnya manci kita sediakan kompor kecil. Oke. Gitu. Nah, itu berarti orang-orang juga pernah komplain, kalau ngasih masukan tuh. Apa enggak rugi banyak kalau harus beli nambahin gas LPG lagi. Kan misalnya cuannya kan berkurang. Iya. Ya, saya mending khusus juga mama juga ngajarin mending cuan sedikit tapi berkali-kali lipat daripada ya, betul. Kalau yang lainnya mungkin cuannya besar, cuman sekali aja. Kalau kita artinya menjaga kualitas tadi itu. Demi kualitas makanya ya nggak apa-apa cuan dikit tapi kuantitinya. Betul. Karena dengan menjaga kualitas tadi. Betul. Seperti konsistensi, yang kedua menjaga kualitas. Yang ketiga tadi selalu menerima saran-saran karena yang dicari bukan masalah tapi dicari solusi. Betul. Keren nih, ini daging nih. Jadi guys, kita nih kami agak berbeda ya podcast kami. Podcast saya selama di studio, podcast kita yang sekarang di lapangan, kita nggak mereview makanan karena saya bukan food vlogger. Ya, jadi saya mereview secara bisnis. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat Victorian semuanya. Amin. Dan Sinyo ini Victorian sebenarnya, orang Victorian asli. Diterapkan di bisnisnya nih. Gila. Terus saya dengar ada merambah bisnis baru lagi, maksudnya di kuliner selain bubur tadi, selain bubur, nasi lontong dan lontong sayur dan nasi liwet, di mana itu pagi jam 6 pagi start buka sampai habis. Hari ini kebetulan 8.30 udah habis. Nah, kemudian ada buka baru nih, tempat baru kuliner. Ada apa ya? Ini kita ngikutin dari trennya masa kini ya. Bisa dilihat ini ada footage videonya. Tren masa kini itu ada sekarang orang-orang itu gimana footage-nya? Sini. Oke. Itu berkembangnya anak-anak muda sekarang sukanya kopi tiam, Bos. Nah, kopi tiam itu diambil dari ini khasnya Malaysia sama Singapura, perpaduan. Ada kopi yang tiam itu kan namanya kan panggilan dari warung. Kedai makan artinya seperti itu. Ya, ini yang lagi booming saat ini. Nah, kebetulan lokasi di Sawah Jajar kita belum ada. Jadi saya adalah orang istilahnya pionir pertama kopi tiam di Sawah Jajar. Di daerah Sawah Jajar. Iya. Jadi kalau yang di tengah kota udah mulai banyak ya, ada beberapa banyak. Muncul jamur di situ. Sawah Jajar di sini belum ada kayak gitu. Jadi kita startnya sebenarnya dari jam 11 siang sebenarnya sampai nanti jam 10 malam. Startnya jam 11 siang. Jam 11 siang. Jadi umpama hampir habis jam 8.30 ini hari ini ya wajar lah buat waktu istirahat sebentar. Betul. Nah, kita bersihkan clean up dulu, lokasi kita clean up, baru kita open lagi nanti jam 11. Menunya pun juga kita ganti, menunya kopi tiam. Seperti itu. Menunya kopi tiam. Ya. Kopi tiam menunya apa aja?
Ada nasi ayam char siu. Nasi ayam. Nasi ayam char siu. Waduh, ada di pinggir jalan. Pinggir jalan ya, apa? Beneran, ya wajar, alami, natural aja. Ada nasi ayam char siu, nasi ayam kung pao. Sebentar, nasi ayam. Aku kalau ngomong Chinese, ini Chinese ya bahasa. Chinese. Char siu. Char siu. Iya. Char siu. Char siu. Char siu. Ya. Terus Itu istilahnya apa itu nasi ayam char siu? Bahasa Inggrisnya roasted chicken. Ayam panggang. Ayam panggang. Char siu. Ya. Panggang. Cuman di bumbu manis ya. Maksud. Ada bumbu dari khas Cina itu namanya tauco. Nah itu jadi bumbunya tauco itu ya dimasukin di ayam, kemudian di roast. Jadi di roasted seperti itu. Kemudian yang kedua, Ayam kung pao. kung pao. Kung pao. Apa itu ayam? Ayam kung pao ini kalau kita di sini orang Jawa bilang itu kayak koloke gitu ya. Yang saus barbecue gitu. Ayam kemudian dikasih tepung. Ayam tepung Potong-potong dikasih Ya. tepung. Oke ya. Ya kayak koloke Itu cuma dikasih ini bumbunya, barbecue. kuahnya barbecue. Barbecue itu. Ada potongan cabenya juga seperti itu biar lebih menarik itu. Lebih Ya. buat orang Aromanya aroma dan nafsu makan. iya betul seperti itu. Terus yang ketiga, Ada juga snack-snack di sini. Kita tambah snack-snack. Ada kayak kopi makannya cuma dua, main course-nya. main course-nya kita sebenarnya cuma dua. Oke. Ya, karena kita melihat juga dari observasi di lingkungan Saus Jajar. Sebenarnya kalau mau dibilang main course awal ada nasi bakmoy, cuman di sini kebanyakan orang-orang lebih privilege-nya mereka lebih senang di roasted chicken tadi. Oh, karena sudah dicoba di tester, Ya. lihatnya animonya lebih banyak di dua ini ya. Betul. Oke. Ini ada request juga, tapi nanti masih coming soon di 2024. Iya. Itu punyanya ini laksa, mie laksa, jadi khasnya Malaysia, khasnya Malaysia sama Singapura. Apa Mie itu? laksa itu kayak mie kuah gitu, tapi kuahnya sedikit. Nyemek. Nyemek. Mie-nya bumbunya kayak model Kaldu ayam. Oh, kaldu ayam. Kaldu ayam. Kayak Ya, mie rebus. kayak mie rebus ya. Bukan seperti ramen tapi mie-nya lebih besar seperti itu. Oke. Ya, ada taburan seafood-seafoodnya di dalamnya. Belum ada menu ini, nanti coming soon di Coming soon 2024. 2024, ya. Berarti main course sementara dua tadi. Terus camilannya tadi? Ya, ada snack seperti toast. Terus kayak toast dari toast. kayak roti panggang itu. Nah, itu. Oh, toast, roti panggang, srikaya dan betul. rasa apa aja srikaya? Srikaya, coklat, keju. Iya. Cocok ini. Iya. Seperti itu. Minuman Minuman kita ada kopi sebenarnya. Kopi, teh tari ya. ya. Nah, itu terus ada lagi es teh leci. Ini memang yang agak unik sih. Di Apa tempat kopi tiam yang nggak ada. Es teh leci memang kita nggak ada. Karena kita punya menu andalan sebenarnya. Di minuman tuh es teh leci sama leci squash. Itu andalannya kita di situ. Karena kita memang punya resep khusus di situ. Oke. Seperti itu. Kalau yang di kopi tiam lainnya ya cuman biasanya kan kopi terus teh tarik itu udah umum sih. Itu memang simbolisnya dari kopi tiam itu seperti itu. Jadi ada teh sama kopi itu memang ya wajib ada. Nah, seperti itu. Ini yang di dapur ibu semuanya. Di dapur ya ibu sama kru yang ada. Kru masak. Ya. Kemudian nanti di sini Server. Endik yang membantu untuk menyajikan. Seperti itu. Tapi ke depan ini belajar kan? Untuk Cara bumbu masaknya. kalau depan, saat ini di bubur ayam sendiri yang masak saya. udah bisa. Udah. Saya ini kenal Endik itu udah lama. Jadi saya pikir wah kayaknya anak muda masa mau coba-coba masak bubur. Bisa. Jadi jadwal saya pribadi akhirnya sekarang merubah lifestyle ya. Mau nggak Itu mau. membuat dirimu akhirnya lebih sini ya. Semua turun terus ya, terus langsung. Iya. Jadi jadwal saya mau nggak mau akhirnya berubah. Kalau dulu mungkin saya di Victorian juga dan di tempat Iya, lainnya di satu tempat. satu tempat ya. Kalau tempat yang lainnya itu lebih nyaman. Tapi kalau kita masih di zona nyaman, ya akhirnya kita nggak akan berkembang seperti itu. Karena di sini ada tekanan, ada problem. Makanya saya bilang bukan fokus di masalah. Jadi Fokus di cari solusi. solusinya seperti itu. Justru adanya tekanan ini kita malah bersyukur karena kita naik level seperti itu. Akhirnya saya sekarang jalannya berubah Pak Imam. Pagi harus mau nggak mau harus bangun pagi. Alarm bunyi jam 3, jam setengah 4 saya harus bangun, saya harus standby di dapur, saya harus masak. Nanti saya jam 6 harus ada di kedai. Ya sampai jam setengah 9, jam 9. Di sini istirahat. Di sini istirahat, saya tidur siang, tidur sebentar.
Nanti saya prepare ada ya, saya kongsi dengan dengan kru. Saya jam 11 harus ready lagi di sini. Nanti saya jam 3 sampai jam 5 saya harus tidur lagi karena nggak kuat fisiknya. Benar, harus dong. Ya, itu jam 5:30 saya harus belajar lagi untuk buat besoknya. Nah, sampai nanti malam masak lagi untuk bubur lagi. Every day. Ada liburan? Liburnya setiap hari Senin. Bagus. Sabtu Minggu pasti orang masih butuh bubur. Ya. Apalagi jalan pagi. Jalan pagi. Oh benar. Yang kedua juga problemnya adalah kalau di hari Minggu itu kebanyakan tempat-tempat untuk berbelanja bahan baku mereka libur semua. Makanya harusnya kita libur. Oh iya. Kalau misalkan ada masukan bahan baku tuh tidak bisa untuk stok 2-3 hari. Nah, ini adalah kenapa orang-orang. Duh, kan harusnya bisa 2-3 hari di stok bisa. Kualitasnya bahan menurun. Contoh seperti ayam, nggak bisa kan saya mau beli ayam hari ini masuknya besok lusa, nggak mungkin. Karena kalau taruh di freezer beda rasanya. Beda rasanya. Bahkan pernah terjadi ayam ini kita nggak bisa suwir loh. Ini kan ada taburan ayam suwir ya, tapi ayamnya kita nggak bisa suwir. Ini padahal udah direbus itu. Direbus, nggak bisa ya udah kita rugi di situ. Karena kelamaan di freezer. Kelamaan di freezer. Jadi kita benar-benar fresh. Ayam ini kita belinya fresh. Jadi ayam ini kita belinya sore hari, kita jualnya besok pagi. Kita masaknya dari malam, besok pagi kita jual. Diprosesnya malam. Ya. Itu guys, semuanya serba fresh dan apalagi nih sudah ya banyak. Jadi inilah sisi lain dari kita bicara bukan foodnya, kita bicara di bisnisnya. 3 hal yang saya nangkap tadi, konsistensi, bukan fokus pada masalah tapi fokus pada solusi. Terus yang ketiga, aduh gue lupa lagi. Tadi yang ketiga nanti nonton tadi bicara tadi. Jadi konsistensi, fokus pada solusi. Iya. Dan rutinitasnya sudah mulai disiplin penting ya. Disiplin penting ya. Kuantiti tadi juga bahas bahwa menjaga kualitas ya dengan walaupun resikonya cuan dikit tapi kan yang penting kuantitinya yang banyak. Betul. Oke guys, mungkin ada mau disampaikan buat pemirsa kita Victorian? Apa ya sampaikannya? Itu tadi semua sudah kita bahas semua ya. Oke, saya cuma mau bilang guys, kita kalau yang suka bubur, nanti kita akan ketemu bubur yang kelompoknya dipisah maupun bubur yang diaduk. Tadi pas saya makan, saya termasuk kelompok bubur yang dipisah. Edo tadi buburnya nyampur deh. Jadi makan dicampur dulu. Ya. Di sini Jalan Danau Beratan nomor 9. Persis setelahnya perempatan di sini ada jalur toko apa tadi? Toko bahan kue. Kemudian di daerah Sawah Jajan. Jam 6 pagi sampai habisnya biasanya jam 8-an ke atas itu bubur ayam, lontong sayur dan nasi liwet. Kemudian jam 11 ke atas sampai jam 10 malam. Oh, 10 malam itu kuang kopi tiam. Yang intinya nasi ayam chasiu sama nasi ayam kungpau berserta minuman-minuman yang khas dari kuang kopi tiam. Good luck buat Andy. Terima kasih. Gimana? Semoga lopan nanti buat franchise lagi. Amin. Terima kasih memang. Sukses buat sini. Siap. Thank you. See you guys.